Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada? Aman Kak, jelas. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang kali ini, teman-teman dari Maripatuna yang ikut kajian fikih bisa berkumpul kembali. Sebelumnya saya mohon maaf izin untuk tidak on kamera ya. Karena saya ini PDF-nya saya pakai HP, jadi saya fokus melihat kitabnya. Teman-teman juga nanti biar fokus untuk lihat kitabnya ya. Kitab Safinah. Teman-teman udah pada punya belum PDF-nya? Bisa dilihat kitabnya, Kitab Safinah sama catatannya ya. Ya Kak, bentar saya share dulu ke grup. Ya silakan. Untuk pertemuan kali ini, teman-teman, kita tidak mengawali dari bab pertama, dari mukadimah, tapi karena kita udah masuk ke beberapa pertemuan, jadi kita masuk untuk melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita udah masuk ke bab tayamum. Hari ini, di kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan tayamum. Mulai dari sebabnya, kenapa kita harus tayamum, terus syarat-syarat tayamumnya gimana, terus rukun-rukunnya apa aja. Disclaimer, kita di sini mempelajari bab tayamum sebagaimana yang ada dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita di sini kayak praktiknya lah, kajian fikih praktik yang disandari dengan kitab Safinatun Najah. Udah siap teman-teman? Kita mulai ya. Bab yang pertama itu faslun fi asbabi tayammumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif fi kitabis Safinah rahimallah. Faslun fi asbabi tayammum. Nah, di pasal pertama saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab tayamum. Kapan sih kita harus melakukan tayamum? Kenapa kita harus melakukan tayamum? Di kitab Safinah di sini ada dijelaskan penyebabnya, penyebab kenapa kita harus melakukan tayamum atau diperbolehkannya tayamum. Faslun fi asbabi tayamumi asbabu tayamumi salasah. Jadi sebab tayamum dalam kitab Safinah itu ada 3. Kalau dilihat dari segi bahasa, teman-teman harus tahu tayamum itu bermakna al-qasd. Jadi tujuan, keinginan kalau secara bahasanya. Nah, kalau secara istilahnya menurut ulama fikih itu artinya mengusapkan tanah atau mengusapkan debu ke wajah dan 2 tangan agar kita diperbolehkan atau boleh melakukan ibadah fardu. Jadi tayamum itu lebih singkat rukunnya daripada wudu. Cuman wajah sama tangan 2. Nanti yang dijelasin ada di rukun. Asbabu tayammumi salasah. Pertama faqdul ma'i. Yaitu penyebab pertama karena tidak ada air. Itu belum sudah tentu ya. Karena tidak ada air. Yang kedua wal maradu. Yang kedua adalah sakit. Sakit contohnya sakit apa? Nah, contohnya seperti sakitnya seseorang yang cacar. Nah, orang yang cacar kan biasanya nggak boleh terkena air. Di mana terkena air akan memperlambat kesembuhan dan akan membuat cacarnya lebih parah. Itu maka diperbolehkan untuk tayamum, untuk menggantikan wudu. Terus yang ketiga
wal ihtiyaju ilaihi lil atasy hayawanin muhtaramin. Ketika ini masih ada air nih, ada air, tapi air ini hanya cukup dibutuhkan oleh hewan muhtaram. Jadi hewan yang dimuliakan. Apa sih hewan yang dimuliakan dalam fikih? Nah, ada di bawahnya. Kecuali dari ghairu muhtaramin. Apa sih yang ghairu muhtaram itu apa? Nah, di Safina itu ada 6. Dari kusolah. Pertama itu. Seseorang yang meninggalkan sholat. Terus, yang kedua, wazina muson atau wazani muson. Itu yang berzina. Terus yang ketiga, murtad. Murtad. Kalau istilah murtad itu cara istilahnya keluar dari Islam. Terus wal kafir harbi. Itu kafir yang menyerangi muslim. Berarti kalau kafir dhimmi gimana? Berarti tidak termasuk ghairu muhtaramin. Terus wal kalbu al akur. Anjing galak. Kalau di Sunda mah namanya itu ajag. Jadi bukan anjing peliharaan. Terus yang terakhir yang keenam wal hinjir dan babi. Nah, itu teman-teman bab pertama ngejelasin dengan asbab tayamum. Jadi kesimpulan di bab yang pertama ini bahwa sebab-sebab kita melakukan tayamum itu ada 3. Pertama, tidak adanya air. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, adanya air tapi cuma dibutuhkan atau cukup untuk memberikan hewan yang dimuliakan. Siapa orang yang dimuliakan? Yaitu selain dari ghairu muhtaramin yang 6. Siapa? Peninggal sholat, terus yang jina muson, yang murtad, yang kafir memerangi muslim, anjing galak, dan terakhir adalah babi. Itu. Paham teman-teman di bab pertama? Kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan silakan disiapkan dulu di list. Habis itu nanti dipertanyakan di akhir sesi. Lanjut kita ke pasal yang kedua dalam tayamum. Itu paslun fi syuruti tayamumi. Syurutut tayamumi asyaratun. Nah, cara tayamum dalam kitab Safina itu ya secara baiknya mungkin dari madhab Syafi'i itu ada 10. Pertama apa syarat tayamum? Ayyakuna biturab. Yaitu adanya tanah atau menggunakan dengan tanah atau debu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wa an yakuna at-turabu tahiran. Jadi yang kedua itu tanah atau debunya harus suci. Gimana debu sama tanah itu kita bisa mengetahui suci apa enggaknya? Nah, itu bisa emang hukum asli tanah dan tubuh itu dalam fikih itu suci. Makanya dulu di masjid-masjid zaman dulu waktu masih Islam pertama kali itu masjid-masjid tidak ada alas, tidak ada keramik. Nah, makanya hukum asal tanah dan debu itu suci kecuali nanti itu ada yang di keempat sama yang ketiga. Wa alla yakuna musta'malan. Kecuali tanah itu sudah digunakan. Itu nggak boleh dipakai. Debu yang udah dipakai tayamum jangan dipakai lagi. Terus wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahu. Nah,
tanah atau si debunya itu jangan bercampur dengan hal-hal yang selainnya. Contohnya kayak tepung, dapur, tepung, atau sejenis pasir lainnya. Nah, itu jangan sampai kita menggunakan debu atau tanah yang bercampur dengan yang lain. Terus selanjutnya wa ayyaksidah, dengan disengaja. Ini maknanya dengan disengaja. Terus selanjutnya wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbatain. Mengusapkan wajah dan tangan dengan 2 pukulan. Nah, ini gimana artinya 2 pukulan? Nah, dalam tayamum itu, teman-teman sekalian, di saat kita mengambil tanah, itu tidak langsung kita diaplikasikan ke wajah sama tangan. Tapi di saat telapak tangan itu kena debu atau tanah, habis itu diangkat, itu dipukul-pukul terlebih dahulu. Ditepukan telapak kiri sama telapak kanan pinggirnya. Nah, habis itu baru diusapkan ke wajah. Terus selanjutnya wa an yujila an najasata awalan. Sebelumnya kita udah membersihkan najis. Dari mana? Dari badan kita. Misalkan kalau sekarang apa ya? Misalkan udah pakai hand body-nya tebal, itu kan menghalangi kulit kita. Nah, kita harus membersihkan dulu itu si hand body dalam wajah sama tangannya dulu. Misalkan pakai kain bisa, atau pakai tisu. Habis itu baru wudhu. Bukan wudhu. Maksud saya tayamum menggunakan debu. Terus selanjutnya wa ayajtahida fi qiblati qablah. Nah, kita melakukan tayamum sambil menghadap kiblat. Terus wa an yakuna at-tayamum ba'da kulil waqt. Kita melakukan tayamum itu di saat kita sudah memasuki waktu sholat, waktu melakukan ibadah. Contoh misalkan kita sedang perjalanan, terus tiba-tiba terdengar suara adzan, terus di sekitar kita tidak ada air. Nah, itu menjadi syarat kita untuk melakukan tayamum biar bisa melakukan ibadah. Terus yang terakhir wa ayatayammama likulli fardin. Satu tayamum itu hanya bisa digunakan oleh satu kali sholat fardu atau melakukan ibadah yang fardu. Tuh. Jadi kesimpulannya syurut tayamum itu ada 10. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa baca kembali, bisa murojaah juga. Lanjut dulu ya. Silakan teman-teman, nanti kalau ada ditanyakan bisa ditulis pribadi dulu, baru nanti disampaikan di akhir sesi. Kita lanjut ke pasal yang ketiga. Faslun fi faraidit tayamum. Sekarang kita masuk ke fardunya tayamum. Rukun-rukun tayamum lah, itu muradifatnya. Kita udah tahu nih sebabnya tadi, terus kita udah tahu juga nih syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui rukun-rukun tayamum. Rukun tayamum ada berapa? Rukun tayamum itu ada 5. Furudut tayamumi khamsatun. Yang pertama, al-awwalu naqlut turab. Nah, itu yang pertama, memindahkan debu. Gimana maksudnya memindahkan debu? Maksud di sini kita menyiapkan debu terlebih dahulu sebelum melakukan tayamum. Jadi misalkan teman-teman mau tayamum, bisa misalkan menggunakan wadah, mengumpulkan debu atau tayamum dalam wadah. Nah, tuh. Atau mencari di tempat yang suci, misalkan bisa dari sofa atau dari tembok.
Itu bisa mencari di tempat-tempat yang lebih tinggi. Terus yang kedua an-niyah, yaitu melakukan niat. Ada yang tahu belum niatnya seperti apa? Kalau ada yang belum tahu bisa dicatat ya. Nawaitu tayamuma lil istihbahati sholatil fardi lillahi ta'ala. Itu niatnya ya. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat fardu karena lillahi ta'ala. Niat tayamum itu yang membedakan antara niat-niat yang lain. Nah, contoh kan kalau wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Nah, itu saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau tayamum itu beda. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat fardu. Nah, itu bedanya niat antara niat tayamum sama niat wudu. Terus lanjut, furudu tayamum yang ketiga apa? As-salis masul wajib. Yang ketiga itu mengusap wajah. Yang keempat, arabi'u masul yadaini ilal mirfaqaini. Itu mengusap tangan, dua tangan sampai ke siku-sikunya. Teman-teman kalau pengen lihat prakteknya lebih lanjut, kalian bisa kunjungi di YouTube, itu ada channel NU Online, itu ada praktek secara lengkap, kalian bisa lihat. Mungkin nanti dari Maripatuna bisa membuat video lengkap tata cara tayamum yang baik. Terus yang terakhir, yang kelima, at-tartibu bainal masataini. Nah, yaitu tertib dalam mengusap. Teman-teman jangan tangan dulu baru ke wajah. Jangan jadi harus tertib dari wajah ke tangan. Di tayamum itu cuman dua. Disclaimer-nya ya. Di tayamum itu cuman ada dua. Wajah sama tangan. Itu juga menjadi perbedaan antara tayamum dan wudu. Kalau wudu kan dari wajah, tangan, terus sampai kaki, itu wajib kena air. Kalau tayamum cuma wajah sama tangan. Itu. Kita lanjut ke bab yang terakhir. Teman-teman kalau ada pertanyaan di bab yang ketiga tadi, silakan di-list dulu di pribadi. Habis itu nanti kita sesi pertanyaan di akhir. Sekarang yang terakhir, faslun fi mubtilatit tayamumi. Yaitu pasal yang menjelaskan tentang yang membatalkan tayamum. Apa aja yang membatalkan tayamum? Mubtilatut tayamumi salasa. Yang pertama apa? Ma'abtalal wudu. Sesuatu yang dapat menyebabkan wudu. Jadi tayamum itu bisa juga batal dengan sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Nah, seperti tidur, hilang akal, sesuatu yang keluar dari dua lubang. Nah, itu juga dapat membatalkan tayamum. Terus yang kedua, ini wariddatu. Ini sama artinya dengan murtad. Wariddatu. Terus yang terakhir, watawahumul ma iyatayammama li faqdihi. Yang ketiga yaitu ketika kita tawahum, ketika kita ragu. Wahum itu sebenarnya lebih lemah daripada ragu. Kalau ragu kan syak gitu. Nah, ini di bawahnya waham, itu ragu. Benar-benar sangat ragu adanya air atau tidak.
Nah, itu dapat membatalkan tayamum, teman-teman. Jadi, kalau tayamum, kita harus yakin bahwa benar-benar di sekitar kita tidak ada air. Habis itu, kalian boleh melakukan tayamum dan yakin bahwa benar-benar di sekitar kita tidak air, maka tayamumnya juga tidak batal. Itu teman-teman. Persingkatan penjelasan singkatnya untuk di bab tayamum. Silakan teman-teman yang mau bertanya tentang tayamum terlebih dahulu sebelum ke pembahasan yang lain. Silakan yang mau bertanya bisa langsung pribadi mengaktifkan mikrofonnya atau dicatat di chat grup. Saya kasih waktu sampai jam 3 menit untuk teman-teman untuk mengumpulkan pertanyaan ya. Silakan. Kak Ai, ini ada satu pertanyaan di kolom komentar. Mungkin dijawab dulu, ada 2 pertanyaan. Mungkin dijawab dulu, Kak. Saya juga ingin bertanya sih, tapi jawab aja dulu yang di kolom komentar. Atau mau saya bantu bacakan, Kak? Oh iya, boleh. Ya, ini dari pertanyaan pertama ini, Assalamualaikum. Ada seorang yang mempunyai luka parah di anggota badan yang wajib dibasuh saat wudhu. Lalu wudhunya disempurnakan dengan tayamum. Pertanyaan, dia berwudhu dan tayamum untuk sholat duhur dan ternyata tidak berhadas sampai asar. Ketika hendak melaksanakan sholat asar, apakah dia harus mengulang tayamumnya? Dan pertanyaan keduanya ini, apakah tayamum sebagai penyempurna wudhu juga memiliki ketentuan seperti tayamum istibahatus shalah yang berlaku hanya untuk 1 kali sholat wajib? Itu Kai, pertanyaan yang pertama. Oke. Ini pertanyaan pertama. Saya akan Ya langsung Kak, jawab ada saja 2 ya. pertanyaan. Ya, jawab aja Kak. Ya. Untuk pertama, ketika hendak melaksanakan sholat asar, apakah dia harus mengulangi tayamumnya? Nah, ini kalau karena tayamum itu hanya untuk hanya untuk tadi kan ada syaratnya hanya untuk satu tayamum untuk 1 kali melakukan sholat ibadah atau sholat fardu. Maka di saat tadi studi kasusnya misalkan kita mau sholat duhur tayamum dulu, terus masuk ke asar masih belum hilang hadasnya, tetap kalau misalkan dianjurkan untuk tayamum, istilahnya tidak ada air, maka tetap harus melakukan tayamum lagi. Karena satu tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Itu. Terus yang kedua, apakah tayamum sebagai penyempurna wudhu juga memiliki ketentuan seperti tayamum istibahatus shalah yang berlaku hanya untuk 1 kali sholat wajib? Nah, kalau di Imam Syafi'i intinya itu tadi likuli tayamum fardiyatun gitu. Jadi tetap satu tayamum itu hanya boleh dilaksanakan untuk 1 fardu. Itu karena itu udah termasuk syaratnya.
Itu Oh, itu aja, jawaban, Kak. singkatnya, Kak, ya. Kalau mau Oh, ada iya. yang sanggahan atau dipertanyakan lebih dalam silakan boleh. Gimana Kakak yang bertanya? Ini udah cukup apa gimana? Eh, Kayaknya udah cukup, Kak. Ini ada pertanyaan kedua, tapi sebelumnya pertanyaan dari saya karena ini masih menyangkut pertanyaan pertama. Ini Kak, jika ini kan Ini tadi ada yang membahas ketiga? masalah, iya ada yang ketiga, Oh, itu tapi antum, ini Kak? enggak. Saya mau bertanya dulu soalnya ini apa berkaitan lah dengan pertanyaan yang Kakak pertama tadi. Oh, ya silakan. Ini kan tadi membahas luka di badan ya. Dan untuk apa namanya tayamum. Nah, ini nih jika apakah tayamum itu bisa mengangkat hadas besar? Jika misalnya ada luka parah di badan dan tidak bisa kena air kan, maksudnya tidak bisa mandi wajib gitu. Apa bisa dengan tayamum orang yang terluka parah ini udah bisa sholat wajib gitu Kak? Nah, kalau studi kasusnya misalkan di antara teman-teman ada yang mau, yang lagi misalkan posisinya lagi junub, atau tadi dibilang Kakak itu sedang hadas besar, apakah boleh kata tayamum? Nah, itu di mazhab Syafi'i itu boleh. Karena tayamum itu kayak khususiyah lil ummah. Jadi benar-benar kayak kalau di istilah istilah fikihnya kayak rukhsah, benar-benar rukhsah buat kita sebagai bentuk kasih sayang Allah itu. Itu ada kalau dilihat di kasifatu saja itu ada. Kalau nggak salah ada penerangannya di Syarah Safinahnya. Itu benar-benar salah satu bentuk kasih sayang Tuhan Allah kepada kita memberikan rukhsah bagaimana kita sangat benar-benar dipermudah dalam hal ibadah. Contoh misalkan eh, kita terluka nih, kayak studi kasus yang Kakak bilang, ada luka dalam diri kita yang dimana kita nggak boleh kena air, sedangkan kita dalam keadaan hadas besar, maka kita bisa digantikan dengan tayamum. Itu Ya seperti Kak. itu, Kak. Terus untuk niatnya sama aja dengan tayamum yang atau ada tambahan niat gitu. Itu Soalnya ini kan itu dalam bisa posisi dilihat hadas dari besar. kan tadi ada syaratnya ada bil cost ya dengan tujuan. Iya. Nah, makanya niatnya itu berubah sesuai tujuan kita untuk apa. Kalau kita sedang junub terus ingin melakukan sholat fardu, maka niatnya tetap lil istibahati sholat. Untuk diperbolehkannya sholat atau bisa melaksanakan dengan sholat. Oke, baik Itu. Kak, paham. Oke, udah itu aja jawabannya. Ini mau lanjut ke pertanyaan Kakak Yulia Putri nih. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya jika seorang lupa niat saat tayamum, apakah tayamumnya sah? Misalnya kayak mungkin udah tayamum tapi lupa niat gitu. Jika seorang lupa niat, ya berarti karena niat adalah bagian dari rukun, dan rukun itu dalam fikih tidak boleh ditinggalkan, maka tayamumnya tidak sah. Ya, teman-teman. Kalau rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi harus wajib dilaksanakan. Untuk niat itu Kak dilafazkan atau bisa dalam hati? Harus Niat dilafazkan ya? itu niat tayamum eh, kayak seperti tayamum seperti wudhu. Itu ada di bab berapa? Lupa. Bab ketiga kalau nggak salah. Bagaimana cara niat wudhu itu sama juga dengan kita cara niat di tayamum. Sunnah dilapatkan, tapi wajib diucapkan dalam hati. Oh, baik Kak. Paham sekarang gimana Kak Yulia, Kakak yang Silakan. pertanyaannya tadi dua, mungkin masih ada yang ditanyakan untuk teman-teman yang lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar
tayamum tadi. Kalau memang nggak ada, kita mungkin kayak masih mau lanjut ke bab selanjutnya apa gimana? Ya udah katanya. Mungkin Kak kalau misalnya masih mau lanjut silahkan dilanjut dulu. Untuk sekarang mungkin saya targetnya untuk siang ini fokus ke masalah-masalah tayamum. Jadi Oke, baik. ya jadi kalau misalkan teman-teman belum ada yang bertanya lagi, kita belum bisa masuk ke yang bab selanjutnya. Tapi kalau mau juga teman-teman kalau sepakat boleh. Ini gimana teman-teman ini silahkan bertanya. Mungkin masalah tayamum atau ini masih ingin ditanyakan gitu. Atau hal-hal Silahkan. fikih di luar di bab sebelumnya boleh. Oh iya boleh. Ini kan masalah fikih ya yang menyangkut ibadah, sahnya ibadah kita juga gitu. Jadi ya silahkan Ya, ditanyakan. ya. Atau mau nonton bareng. Saya udah siapin videonya sih. Boleh Kak, boleh, boleh. Boleh. Mungkin ya udah silahkan Kak. Tadi tuh saya pengennya ngasih ada ini satu video. Bentar ya. Nih teman-teman simak ya. Nih saya bagikan satu video yang tentang haula tayamum. Ini bagus biar kalian lebih paham apa yang yang harus dilakukan sebelum tayamum dan apa yang harus dilakukan sesudahnya. Ada suaranya, Kak? Ini nggak ada suaranya sih Kak. Suara videonya ada gak? Nggak ada. Ada. Nggak ada sih suaranya. Kalian boleh dibaca aja. Ini suaranya tetap sama apa yang ditulis.
Gimana teman-teman? Mafhum? Udah sangat jelas sekali tadi ya, di saat kita nonton bersama tadi. Apa yang tadi kita nonton, apa yang udah dipelajarin, dan cara prakteknya. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau menanggapin? Silakan. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Tadi ada suaranya nggak, Kak? Untuk suara sih Kak nggak ada, cuman gambarnya aja yang jelas. Mungkin kayaknya pakai headset atau gimana, jadi kurang suaranya nggak keluar. Nggak apa-apa. Itu yang suaranya sama yang udah ditulis dalam video. Oh iya Kak. Mafhum ya teman-teman Gimana? ya, tadi sangat jelas sekali ya cara praktek saya seperti apa, cara memutar tangan ke tanah itu gimana, cara memutar tanah ke tangan, maaf, itu ada caranya sendiri. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan di saat dalam keadaan darurat, ketika tidak ada air, di saat ketika sakit, kalian udah tahu ilmunya, udah tahu cara ngejalaninnya, udah tahu apa yang membatalkan. Jadi teman-teman tinggal mempraktikkan. Silakan yang terakhir yang mau ada bertanya silakan. Kalau tidak ada mau saya sudahi. Mungkin nggak ada Kak, ini ditutup aja. Oke. Karena mungkin pembahasan sudah selesai sampai di sini, terus teman-teman juga mungkin insya Allah mafhum, paham semuanya. Karena kalau tidak paham harusnya bertanya. Jadi saya anggap teman-teman insya Allah paham semua ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Kai atas ilmunya, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya hadir malam hari